Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali Bang Ilo Official. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari salah satu subscriber. Wah, ini agak-agak unik nih. Jadi kisah kali ini adalah kisah dari Ibu Neneng Dewi NS. Nah, Bu Neneng ini awalnya adalah salah satu subscriber kami, yang mana pada akhirnya Bu Neneng sering menulis untuk channel-channel saya pribadi. Dan di sini bagaimana Bu Neneng akan membagikan satu kisah pribadinya. Jadi pengalaman horor pribadi nih, dan ini based on true story teman-teman. Jadi ini masuknya kisah penulis atau kisah kiriman ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka ini adalah kisah kiriman kalian ya. Jadi dari Neneng Dewi NS. Wow, pasti kisahnya seru. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Bang Ilo Official, kami upload seminggu 3 kali teman-teman ya. Selasa, Kamis, Sabtu setiap jam 5 sore. Pokoknya dipantengin aja teman-teman ya. Oke, gak pakai berlama-lama, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siap-siap merinding. Rumah angker di Garut, Jawa Barat. Oke teman-teman, kali ini Neneng akan berbagi salah satu kisah horor yang pernah dialaminya dengan anak-anak dan juga anggota keluarga yang lain ketika sempat tinggal di rumah neneknya yang sudah meninggal, yang bernama Haji Mae. Sekarang neneknya Neneng ini sudah meninggal ya, meninggalnya di sekitaran tahun 2006. Nah, untuk pengalaman horor kali ini yang dialami oleh Neneng ini terjadi sekitar tahun 2003 saat Neneng masih belum menikah dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Lalu kejadian mistis ini sempat terulang pada tahun 2013 setelah Neneng menikah dengan suaminya. Waktu itu Neneng ini jadinya sempat ada mengalami sedikit ketidakcocokan dengan ibu mertuanya. Jadi dia pun akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah neneknya bersama dengan kedua anaknya yang saat itu masih kecil, yaitu Miftah dan Raffi. Nah, buat teman-teman pasti udah akrab nih sama kisah dari Miftah ya. Nah, di sini mereka sempat tinggal bertiga di sana tuh sekitar ya kurang lebih 6 bulan lah ya di tahun 2013. Oke, inilah pengalaman horor selengkapnya dari Neneng dari Garut. Oke, sebelumnya ini adalah sedikit ya gambaran tentang latar belakang keluarga Neneng. Jadi Neneng ini aslinya lahir dan menghabiskan masa kecilnya di sebuah desa terpencil yang ada di pelosok kota Garut, Jawa Barat. Kedua orang tuanya juga sama-sama asli dari kota Garut, dan Neneng ini adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Sejak kelas 3 SD, kedua orang tuanya mengajak Neneng dan juga adik bungsunya untuk ikut pindah ke kota Padang. Karena waktu itu bapaknya Neneng yaitu Pak Yayat mendapatkan jobnya banyak di kota Padang sebagai pembuat taman, dekorasi rumah, gazebo, dan kadang juga jadi pelukis. Nah, Neneng bersama kedua orang tuanya dan juga adik bungsunya ini tinggal di kota Padang lebih kurang selama 16 tahun lamanya. Lama juga ya. Tapi pada bulan September tahun 2003, setelah Neneng wisuda di Universitas Negeri Padang yang sebelumnya bernama IKIP Padang, dia pun lalu diajak oleh kedua orang tuanya untuk pulang kampung kembali ke kota Garut, Jawa Barat, dan tidak kembali lagi ke kota Padang, Sumatera Barat. Saat itu, nenek dari Neneng yaitu ibu dari ibunda kandungnya Neneng yang bernama Haji Mae menyuruh ibunda Neneng untuk menempati rumah beliau yang sudah kurang lebih 20 tahun ya tidak dihuni. Sebuah rumah tua yang menjadi saksi bisu masa kecil Neneng bersama keempat saudaranya. Tapi meski demikian, rumah nenek Neneng ini bangunannya masih kokoh meskipun ada beberapa bagian atap yang sudah rusak dan juga bocor kalau hujan. Dindingnya pun sudah banyak yang terkelupas catnya. Jadi mungkin karena sudah lama tidak dihuni ya. Jadi lokasinya juga berada di sebuah kampung yang cukup terpencil, agak jauh dari jalan raya. Nama kampungnya adalah Kampung Pangsor, Kecamatan Wanaraja, Garut. Jaraknya sekitar 2 km dari tempat tinggal Neneng yang sekarang. Nah, rumah neneknya Neneng ini kalaupun dihuni ya paling hanya setahun sekali ketika lebaran saja ya. Sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar dari pihak keluarga ibu Neneng. Itu pun hanya paling sehari aja. Setelah itu rumah tersebut akan kembali kosong sampai tahun depan ketika lebaran berikutnya. Oh iya,
Rumah Teh Neneng itu bisa dibilang cukup luas, halamannya juga luas sekali lah ya. Posisinya pun cukup strategis, pas berada di depan jalan alternatif menuju kota Bandung melewati daerah Banyuresmi. Suasananya juga sangat asri karena di halaman depan rumahnya itu banyak sekali pepohonan. Ada pohon jambu air citra, ada pohon mangga, ada pohon kelapa dan juga pohon nangka. Banyak banget ya. Di dalam rumah Teh Neneng ada sebuah sumur tua yang konon katanya sudah ada sejak ibu Teh Neneng kecil. Air sumurnya jernih banget dan tidak pernah kering meskipun dilanda kemarau panjang. Nah, tepat di samping kiri rumah Teh Neneng itu ada sebuah villa kecil yang masih merupakan milik keluarga besar pihak ibunda Teh Neneng. Di depan villa tersebut juga ada kolam ikan yang cukup luas. Lalu di sekeliling kolam ikan tersebut tumbuh juga berbagai macam tanaman rambat dan juga pohon buah-buahan, diantaranya pisang, mangga, jeruk, dan kelapa yang sengaja ditanam untuk menambah keasrian villa tersebut. Keren banget ya. Dan tepat di tengah-tengah antara rumah nenek dan villa keluarga besar tersebut ada sebuah masjid yang dibangun oleh keluarga besar dari pihak ibu Teh Neneng, tapi ditujukan untuk masyarakat yang ada di kampung Pangsor tersebut. Jadi posisi villanya itu dibangun di atas ya, sehingga posisi rumah nenek Teh Neneng itu jauh lebih rendah dibandingkan posisi villa. Nah, rumah nenek Teh Neneng ini posisinya sejajar dengan masjid yang tepat berada di samping rumahnya. Pokoknya kalau siang-siang tuh adem banget situasinya ketika menempati rumah Teh Neneng. Sebab itu jauh dari keramaian. Apalagi pemandangan di depan rumah yang berseberangan dengan jalan adalah hamparan sawah yang luas. Tapi biasanya setiap lebaran itu sebenarnya nenek dan juga keluarga besar ibu Teh Neneng lebih sering menempati villa yang ada di atas ketimbang menempati rumah nenek Teh Neneng yang ada di bawah. Alasan mereka karena rumah nenek Teh Neneng itu kalau ketika turun hujan suka banjir. Kalau hujannya gede ya teman-teman ya, lalu airnya juga suka masuk ke dalam rumah. Soalnya posisi rumahnya itu sengaja dibangun jauh lebih rendah dibandingkan tanah di atasnya. Jadi kalau hujan besar, kebetulan di depan jalan rumah nenek ada sungai kecil yang airnya masih mengalir. Karena itu bagian dari pengairan sawah-sawah yang ada di sekitaran kampung Pangsor. Ketika hujan turun, sungai kecil yang ada di depan jalan tersebut otomatis akan meluap lalu jatuh meluncur ke arah bawah. Ketika hujan turun, sungai kecil yang ada di depan jalan tersebut otomatis akan meluap lalu jatuh meluncur ke bawah ke rumah nenek Teh Neneng yang memang ada di dataran rendah. Bukan hanya rumah nenek Teh Neneng saja yang akan mengalami kebanjiran, akan tetapi masjid yang ada di sebelah rumah neneknya itu juga akan mengalami hal yang sama. Kata Teh Neneng, di awal-awal menempati rumah itu sih biasa aja ya. Cuma namanya rumah yang sudah lama tidak ditempati pasti akan terlihat tidak terawat. Beda jauh dengan rumah yang selalu dihuni yang sudah pasti akan tampak jauh lebih bagus. Meskipun suka ada tetangga dekat yang diminta oleh nenek dan keluarga besar ibu Teh Neneng untuk membersihkan rumah tersebut dan diberikan upah bulanan. Teh Neneng juga katanya suka memperhatikan atapnya yang sudah bolong-bolong, cat temboknya yang kebanyakan juga sudah mengelupas. Bahkan dari 4 kamar yang ada di dalam rumah milik nenek Teh Neneng itu hanya 2 kamarnya aja yang layak untuk ditempati. Sedangkan 2 kamar yang lain atapnya sudah lapuk, bahkan ada triplek yang sudah menjuntai ke bawah. Jadi plafonnya teman-teman ya udah menjuntai ke bawah gitu dan bisa membahayakan. Jadi tidak bisa ditempati. Takutnya bila sampai ditempati bisa-bisa orang yang menempatinya akan tertimpa atap yang hampir roboh tersebut. Ibunya Teh Neneng kala itu mau ditawari untuk menempati rumah ibunya karena keluarganya sepulang dari kota Padang memang belum memiliki rumah sendiri. Sementara kelima anak ibunda Teh Neneng sendiri juga belum mapan. Nah, ketiga kakak Teh Neneng saat itu masih merintis kerja. Teh Neneng sendiri saat itu masih menganggur karena baru saja lulus kuliah. Sedangkan adik Teh Neneng masih berkuliah di kota Bandung. Teh Neneng sehari-harinya menemani ibu dan bapaknya di rumah neneknya karena ketiga kakaknya bekerja di kota Bandung dan dia juga sekalian menunggu lowongan kerja. Ya palingan ketiga kakak Teh Neneng tersebut suka datang mengunjungi bapak dan ibu mereka 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Jadi sehari-hari di rumah neneknya hanya ditempati oleh Teh Neneng bersama kedua orang tuanya. Nah, Teh Neneng ini tidur seorang diri di kamar yang jendelanya itu tepat menghadap ke arah sumur tua. Lalu di dinding kamar yang Teh Neneng tempat itu posisinya menempel langsung dengan tembok masjid yang ada di samping rumah neneknya.
Model jendelanya ini juga model jendela zaman dulu banget ya, yang masih banyak kaca jendelanya dan harus diangkat dulu baru bisa dibuka. Sedangkan kedua orang tua Teh Neneng tidur di kamar yang berada persis di samping kamar Teh Neneng. Tapi posisi kamar orang tuanya, jendelanya ini menghadap langsung ke depan masjid. Cuma bentuk jendelanya yang gede lebar dengan pengaman besi yang dilas di bagian luar jendelanya. Berarti dua kamar lainnya kosong. Bahkan salah satu kamar yang tepat berhadapan dengan kamar Teh Neneng itu adalah kamarnya. Bahkan salah satu kamar yang tepat berhadapan dengan kamar Teh Neneng itu adalah kamar neneknya, dan waktu itu kondisinya selalu terkunci. Kuncinya itu dibawa sama nenek Teh Neneng yang waktu itu tinggal di kota Bandung ikut dengan salah satu adik, ibu atau paman dari Teh Neneng. Tapi setelah neneknya itu meninggal dunia, barulah kamar neneknya itu tidak dikunci, tapi kamarnya dibiarkan tetap kosong karena memang kondisi atapnya juga sudah mau ambruk. Kembali ke kamar yang ditempati oleh Teh Neneng. Nah, dari kamar itu ada sebuah lemari yang terbuat dari kayu jati asli. Tempat tidur Teh Neneng juga di sebuah ranjang kecil yang terbuat dari besi asli. Kata ibunya, itu adalah lemari dan ranjang yang dulu menjadi saksi bisu pernikahan kedua orang tuanya. Sekarang pun ranjang besi dan lemari kayu jati itu masih ada di rumah Teh Neneng dan terawat dengan baik. Dulu Teh Neneng ini adalah orang yang lurus-lurus saja pada awalnya. Dia sendiri tidak tahu kalau ternyata dirinya memiliki sedikit kepekaan untuk berkaitan dengan dunia lain. Meskipun dia bukan terlahir sebagai indigo, Teh Neneng sudah biasa ketika tiba-tiba saja dia suka mencium bau aroma melati, sekilas bau domba atau kambing, atau bulu kuduk yang tiba-tiba merinding jika melintasi suatu tempat. Bahkan ketika sedang berjalan malam-malam di suatu tempat, dia suka merasa ada yang mengikutinya dari arah belakang. Lalu terkadang jika sedang tidur dia suka bermimpi melihat pemakaman umum. Mimpi dilihatkan sosok nenek-nenek berwajah seram. Pokoknya mimpi-mimpi yang membuat Teh Neneng kurang nyaman. Kadang saat dia bangun tidur tuh kayak suka ketindian ya. Badannya katanya tidak bisa digerakkan. Teh Neneng berpikir semua itu adalah hal biasa, jadi bukan sesuatu yang aneh yang harus difikirkan. Nah, suatu malam Teh Neneng ketika ingin tidur, tiba-tiba saja dia merasa ada yang memperhatikannya dari arah jendela yang menghadap ke sumur tua. Pasti itu yang selalu Teh Neneng rasakan setiap malam ketika dia sedang hendak tidur di dalam kamarnya. Tapi waktu itu Teh Neneng ini memilih cuek saja. Bahkan sering juga ya ketika sedang tidur, Teh Neneng itu mengaku merasa seperti ada seorang perempuan berpakaian putih, berambut panjang, duduk di pinggiran ranjang besi menemani Teh Neneng yang sedang tidur. Tapi sosok perempuan itu hanya diam, duduk manis di pinggir ranjang besi. Teh Neneng juga masih cuek. Dia menganggap jika itu hanya sebatas mimpi belaka. Teh Neneng juga tidak bercerita ke ibu dan bapaknya karena Teh Neneng berpikir, itu nggak penting ya untuk diceritakan kepada mereka. Apalagi sosok perempuan itu juga sama sekali tidak mengganggu dirinya, apalagi menakut-nakutinya. Tapi suatu hari, tanpa sengaja, Teh Neneng pernah mendengar ada tetangga dekat rumah neneknya yang menanyakan begini ke Teh Neneng nih. "Neng, maaf, apa kamu sama orang tua kamu betah tinggal di rumah Haji Mae?" Kata tetangga, rumahnya berada persis di belakang rumah nenek Teh Neneng. Bahkan rumahnya berbatasan langsung dengan dapur rumah neneknya karena temboknya memang nempel begitu ya. Nah, Teh Neneng jawab iya. Terus Teh Neneng juga nanyain, "Kenapa sih bapak ngomong gitu?" "Ya enggak, soalnya mah orang-orang sini udah pada tahu kalau rumah nenek kamu itu angker," kata dia tuh. Teh Neneng akhirnya bertanya biar mendapat info yang lebih akurat tentang keangkeran rumah neneknya itu. Akhirnya tetangganya itu berkata, katanya kalau menjelang maghrib suka ada sosok perempuan berambut panjang berpakaian putih main ayunan tuh di bawah pohon jambu citra yang ada di depan rumah neneknya. Tapi kadang sosok perempuan itu juga suka kelihatan terbang dari arah villa yang di atas untuk menuju ke kolam ikan. Lalu di sumur itu katanya juga ada jin penjaganya yang berupa ular. Serem banget ya. Lalu tetangganya ini juga menambahkan, posisi rumah dia kan temboknya nempel langsung tuh dengan tembok dapur rumah neneknya. Dia mengaku setiap tengah malam dia dan keluarganya suka mendengar suara berisik di arah dapur. Seperti apa ya? Seperti ada orang yang sedang memasak sambil mengobrol. Tapi anehnya ketika dia coba mengintip dari jendela rumahnya, lampu dapur rumah nenek Teh Neneng tersebut gelap gulita. Saya kan jadi merinding.
Ya akhirnya saya biarin aja, yang penting jangan sampai mengganggu keluarga saya. Begitu tuh kata keluarga tetangga Teh Neneng. Nah, ketika dia mendapatkan kabar seperti itu, Teh Neneng jadi kaget tuh. Dia nggak nyangka banget kalau ternyata rumah neneknya seangker itu sampai para tetangga di kampung nggak ada yang berani lewat di depan rumah neneknya pada malam hari. Jadi kalau udah lewat dari jam 6 sore, mereka lebih suka lewat jalan yang dari depan meskipun harus memutar daripada harus melewati gerbang rumah neneknya. Teh Neneng juga berkata ke ibu dan bapaknya, tapi ternyata malah kayaknya biasa-biasa aja, tidak menganggap hal itu adalah sesuatu yang penting. Ya udah, Teh Neneng juga membawa santai gitu aja. Cuma Teh Neneng sempat kepikiran, jangan-jangan setiap Teh Neneng tidur dia merasa suka ada yang ngeliatin dari jendela kamar depan sumur. Terus setiap tidur juga suka ada sosok perempuan berambut panjang duduk di pinggiran ranjang. Dia berpikir tuh, jangan-jangan itu adalah sosok kuntilanak yang dibilang sama tetangga, sosok kuntilanak yang suka main ayunan di bawah pohon jambu setiap menjelang maghrib dan juga suka terlihat terbang dari arah villa melewati kolam ikan. Sampai akhirnya setelah lebih kurang 6 bulan menempati rumah sang nenek, ibunda Teh Neneng pun meninggal dunia. Jadi meninggal dunianya ini akibat terjatuh di kamar mandi karena memang beliau memiliki riwayat darah tinggi. Tapi setelah ibunda Teh Neneng meninggal, Bapak sempat bercerita kalau almarhum ibunda Teh Neneng itu beberapa hari sebelumnya sempat curhat tuh ke bapaknya. Yang katanya subuh-subuh pas mau ambil air wudhu ke kamar mandi, yang kamar mandinya berada di samping sumur, katanya mendiang ibu Teh Neneng itu sempat melihat ada ular berwarna hitam yang ukurannya cukup besar. Tapi anehnya, ular itu ukurannya tidak panjang. Jadi cuma kayak sepotong doang ya, bisa dibilang bentuknya bantet. Jadi kepala terus langsung badan gitu aja, nggak ada ekornya. Kata mendiang ibu Teh Neneng ke bapaknya, ular itu beliau lihat keluar dari dalam sumur tua terus melesat dengan cepat menghilang di balik tembok masjid. Cuma waktu itu bapaknya Teh Neneng yang memang tidak percaya sama hal seperti itu tidak memperpanjang masalah itu. Tapi terus terang ya, setelah mendiang ibu dimakamkan, Teh Neneng sempat mencium aroma melati. Sekilas tuh kayak apa ya? Kayak lewat di depan Teh Neneng dan baunya wangi banget. Tapi sempat bikin bulu kuduk Teh Neneng merinding. Nah waktu itu Teh Neneng ketika sedang menyiapkan persiapan untuk acara tahlilan 1 hari beliau. Sampai akhirnya ketika acara tahlilan mendiang ibunya di hari kedua, malah adik dari Teh Neneng datang dari kota Bandung. Teh Neneng langsung menceritakan tuh perihal sosok ular hitam yang kayaknya jin yang dilihat dari mendiang ibunya keluar dari dalam sumur tua tersebut beberapa hari sebelum beliau meninggal. Malah rupanya juga sudah lama tahu tuh kalau rumah nenek mereka terutama di sumur tuanya itu bahkan membenarkan kalau ada sosok kuntilanak dan juga jin yang menyerupai ular hitam yang perwujudannya cuma setengah aja. Bahkan malah menambahkan kalau ada salah satu tante yaitu adik mendiang ibu yang paling bungsu pernah tuh dikejar-kejar oleh sosok kuntilanak yang ada di dalam sumur itu. Jadi itu terjadi saat tante mereka itu sempat tinggal di rumah nenek untuk menemani sang nenek yang memang sudah cukup tua waktu itu ya, usianya sudah hampir 80 tahunan ya. Dan kata adik Teh Neneng, tantenya Teh Neneng itu beneran dikejar-kejar sama sosok kuntilanak tersebut sampai ketakutan dan berteriak-teriak histeris karena nggak kuat. Akhirnya dia pun pindah ke kota Bandung, nggak mau lagi tinggal di sana. Tak lama kemudian selepas kejadian itu tante Teh Neneng pun sakit lumayan lama, terus akhirnya meninggal dunia. Teh Neneng berpikir mungkin memang sudah takdirnya mendiang ibunda Teh Neneng dan tantenya juga meninggal bukan karena faktor diganggu oleh penghuni rumah sang nenek. Cuma Teh Neneng sempat mengalami kejadian mistis yang memang Teh Neneng alami sendiri. Jadi waktu itu ada tetangga di belakang rumah neneknya yang meninggal dunia, namanya Cemama. Saat itu pas banget bulan puasa. Nah siang-siang Teh Neneng tuh lagi tidur-tiduran tuh di kamar sendirian. Antara masih tidur dan terjaga, Teh Neneng tuh ngerasa kok ada yang nemenin Teh Neneng tidur di kamar satu ranjang dengan dia. Awalnya Teh Neneng pikir itu adalah Mala adiknya karena dia memang sempat pulang ke Garut libur kuliah untuk menemani Teh Neneng dan juga bapaknya. Katanya sih dia pengen menghibur bapak yang baru ditinggalkan oleh mendiang ibu mereka. Nah saat itu Teh Neneng mengaku dia sempat terjaga tuh dari tidurnya, tapi Teh Neneng gak bangun. Teh Neneng ini cuma memutar badan aja ke arah orang yang nemenin Teh Neneng itu. Nah pas Teh Neneng nengok pelan gitu, ternyata itu adalah sosok pocong yang badannya terbungkus dengan kain kafan. Tapi anehnya wajahnya persis banget sama wajah Cemama tetangganya yang baru meninggal.
Anehnya, Teh Neneng waktu itu malah nggak takut tuh. Jadi nggak teriak juga. Mungkin karena Teh Neneng masih ngelindur. Saat itu Teh Neneng cuma bilang, Cemama. Udah gitu doang. Habis itu Teh Neneng puterin lagi badannya, memunggungi sosok pocong itu kayak sebelumnya. Terus dia lanjut tidur. Gak lama, dia pun terbangun tuh karena dibangunin sama adiknya. Nah, pas Teh Neneng nengok ke sampingnya, sosok pocong mendiang Cemama udah gak ada lagi. Justru Teh Neneng malah shock gitu tuh pas udah bangun tidur. Adik Teh Neneng juga ikut kaget. Cuma bapaknya doang aja yang tetap santuy pas Teh Neneng menceritakan hal tersebut. Sampai akhirnya Teh Neneng sendiri yang kembali mengalami langsung gangguan dari penghuni rumah neneknya. Meskipun Teh Neneng tidak melihat wujudnya karena Teh Neneng bukanlah seorang indigo. Jadi ceritanya waktu itu bapaknya kan tidak tinggal di rumah neneknya lagi. Sebab diajak tinggal di rumah kakak kedua Teh Neneng yang memang masih tinggal di wilayah Garut juga. Saat itu adik Teh Neneng udah nikah dan tinggal di kota Bandung dan minta main ke Garut tapi tidak sama suaminya karena harus balik lagi ke kota Bandung. Waktu itu adik Teh Neneng sedang hamil barengan dengan Teh Neneng. Bedanya kalau adik Teh Neneng usia kehamilannya sudah masuk usia 8 bulan sedangkan Teh Neneng baru masuk 4 bulan. Nah, adik Teh Neneng sedang hamil anak pertama sedangkan Teh Neneng waktu itu hamil anak kedua. Malam itu Teh Neneng, adik Teh Neneng dan juga Miftah anak pertama Teh Neneng yang masih berusia 3 tahun waktu itu, mereka bertiga tidur di kamar bekas bapaknya. Jadi mereka tidur bertiga di dalam satu spring bed. Karena memang ukuran spring bednya luas, tengah malam sekitar jam 12 tiba-tiba saja Teh Neneng terbangun karena dia mendengar suara anak ayam di balik jendela kamar. Tapi suara anak ayamnya itu jauh banget ya. Dari situlah Teh Neneng mulai merasa perasaan yang gak enak karena pernah baca kalau suara anak ayam atau suara unggas di tengah malam itu identik dengan kehadiran sosok kuntilanak. Serem banget nih ya. Katanya kalau suara unggasnya jauh berarti sosok kuntilanak dekat, begitu juga sebaliknya. Rupanya adiknya Teh Neneng juga ikut terbangun dan dia wajahnya tuh yang langsung khawatir gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk membaca ayat kursi bersama-sama lalu memilih tidur kembali. Nah, keesokan harinya adik Teh Neneng cerita kalau tadi malam dia nggak bisa tidur. Kebetulan adiknya ini sedikit peka. Dia juga bisa merasakan keberadaan sosok astral tapi tidak bisa melihat sosoknya. Adik Teh Neneng pun bercerita kalau malam itu dia merasa kayak ada cewek yang berdiri di depan jendela kamar terus memandang ke arah kamar mereka. Nah, pas Teh Neneng diceritain kalau dia mendengar suara anak ayam tapi jauh, adik Teh Neneng bilang berarti benaran kalau yang semalam itu ada sosok kuntilanak. Mungkin sosok itu tahu kalau mereka berdua sedang sama-sama hamil. Takut diganggu lagi tuh sama sosok kuntilanak itu. Akhirnya Teh Neneng bertanya ke dukun beranak yang ada di kampung Pangsor itu. Katanya gak usah takut. Teh Neneng dan adik Teh Neneng disuruh masang peniti dan juga mengambil seruas jari bangle untuk ditusukkan ke peniti pada baju yang mereka pakai. Terus jangan keluar rumah ketika sudah jam 5 sore. Konon katanya wanita hamil itu rentan diganggu dengan sosok astral, terutama sosok kuntilanak. Alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi gangguan selama mereka berdua hamil dan menempati rumah itu. Tapi gangguan dari penunggu rumah mendiang nenek Teh Neneng tidak berhenti sampai di situ saja. Saat itu sekitaran tahun 2016, kedua anak Teh Neneng, Miftah dan Raffi yang baru berusia 6 tahun dan 3 tahun. Nah, suaminya saat itu bekerja di luar kota Garut, jadi pulangnya seminggu sekali dan di hari Jumat. Teh Neneng waktu itu malas serumah sama ibu mertua Teh Neneng, jadilah dia putuskan tinggal di rumah nenek bersama kedua anak Teh Neneng. Nah, tahun 2016 itu nenek Teh Neneng sudah meninggal dunia. Banyak sekali kejadian mistis yang Teh Neneng alami bersama anak-anaknya. Pernah pas maghrib tiba-tiba pintu ada yang ngetuk-ngetuk, cuma bunyinya agak aneh tuh. Nggak kayak suara orang yang ngetuknya pakai tangan. Yang Teh Neneng denger waktu itu suara ketukannya tuh lebih nyaring dan lebih kenceng. Nah, dia bingung tuh. Siapa sih orang yang ngetuk pintu di waktu maghrib? Takut kalau itu maling atau orang yang berniat jahat. Jadi dia ngintip dulu dari jendela. Nah, Teh Neneng tuh kaget. Ternyata yang ngetuk-ngetuk pintu itu adalah sosok pocong, dan sosok pocong itu ngetuk pintunya bukan pakai tangan guys, tapi pakai kepala. Duk duk duk. Serem banget ya.
Teh Neneng ketakutan. Dia langsung ngebawa tuh anak-anaknya masuk ke dalam kamar terus tidur. Setelah ibunya meninggal dan bapaknya tinggal dengan keluarga kakak keduanya, Teh Neneng dan anak-anaknya menempati kamar bekas bapak dan ibunya yang jendelanya menghadap ke depan masjid. Bukanlah kamar yang biasa Teh Neneng tempatin yang jendelanya menghadap ke sumur tua. Terus Miftah, anak pertama Teh Neneng, itu kan didiagnosa autisme. Jadi dia belum lancar berkomunikasi di usianya yang sudah menginjak 6 tahun. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang membuat dia takut atau nggak nyaman, pasti dia bakalan nangis tuh. Nah, Teh Neneng juga heran. Setiap kali dia memandang ke arah kamar bekas tempat Teh Neneng yang ada lemari kayu jati dan ranjang besinya itu, kok Miftah suka mendadak nangis kejer gitu ya. Awalnya Teh Neneng mikir, biasa aja lah, namanya juga anak-anak ya kan. Karena dia mengalami keterlambatan bicara, jadi mungkin ada yang dia pengen tapi belum kesampaian. Teh Neneng mikir tuh saat itu begitu. Sampai akhirnya waktu itu, Teh Neneng kenal dengan seorang teman indigo kejawen dari daerah Rembang, Jawa Tengah yang bernama Mas Indra. Nah, Mas Indra ini main ke kota Garut. Sempat mampir juga ke rumah neneknya Teh Neneng. Nah, dari Mas Indra inilah Teh Neneng pertama kali tahu kalau Miftah, anak pertama Teh Neneng ini terlahir indigo. Jadi dia bisa merasakan dan juga bisa melihat secara langsung sosok-sosok makhluk astral. Pas Teh Neneng tanyain kenapa tuh Miftah selalu nangis kejer tiap melihat ke arah kamar yang dulu dia tempatin, Mas Indra menyampaikan hal yang sangat mengejutkan. Ya iyalah, gimana Miftah nggak nangis, Mbak? Itu loh Mbak, di sana ada sosok cewek yang rambutnya panjang, bajunya putih, melototin dia. Kaget di situ Teh Neneng. Kembali Teh Neneng jadi inget sama sosok perempuan yang suka duduk di tepi ranjang setiap kali Teh Neneng tidur di kamar itu. Nah, Teh Neneng di sini nanya lagi tuh ke Mas Indra tuh tentang sosok perempuan itu, terus kenapa dia melototin Miftah. Katanya sosok perempuan itu adalah penghuni lama rumah ini, terutama sekitaran sumur. Terus kenapa sosok itu melototin Miftah? Sebab dia marah sama si Miftah. Dia nggak suka karena ternyata Miftah bisa melihat keberadaan dia, nggak kayak orang lain yang nggak bisa ngelihat keberadaan dia. Akhirnya di sini Teh Neneng minta tolong tuh sama Mas Indra supaya berkomunikasi dengan sosok itu supaya jangan marah atau melototin Miftah lagi. Dan alhamdulillah udah nggak lagi. Tapi sekali lagi, tidak hanya sampai di situ pengalaman mistisnya. Di ruang tengah yang jendelanya besar dan benar-benar menghadap ke sumur tua, itu kan ada spring bed tuh 2 tingkat yang sengaja diletakkan sama bapak di sana. Katanya bapak buat istirahat pas siang karena dekat jendela, jadi kalau siang-siang udaranya sejuk. Nah, kalau siang hari memang Teh Neneng akui suasananya adem, bikin sejuk, enak buat tidur siang. Tapi kalau udah menjelang maghrib jangan ditanya deh. Yang ada malah bikin merinding. Setiap kali Teh Neneng memandang ke arah jendela besar yang berhadapan langsung ke sumur itu, kan di sana gelap tuh, nggak dikasih lampu. Pasti Teh Neneng ngerasa kayak ada yang berdiri tuh di sana dan merhatiin Teh Neneng bersama anak-anaknya. Cuma Teh Neneng nggak tahu siapa dan sosok apa karena emang Teh Neneng nggak bisa lihat. Sebenarnya di dekat sumur itu sudah berkali-kali dipasangkan lampu bolam sama bapaknya Teh Neneng. Tapi entah kenapa setiap kali beliau memasangkan lampu pasti saja selalu gagal. Kalau nggak bolamnya pecah, tiba-tiba bam, meledak. Intinya sih bolam itu nggak bakal nyala lah ya, padahal itu lampu bolamnya baru. Tapi anehnya pas lampu bolamnya tersebut dicoba di ruangan lain itu nyala, aman. Sampai akhirnya bapaknya Teh Neneng kesel dan malas untuk kembali masang lampu di sana. Kejadian yang sedikit ekstrim justru sempat dialami oleh 2 orang sepupu dari Teh Neneng, yaitu anak tantenya yang tinggal di kota Bandung namanya Bella dan Nera. Dua-duanya cewek tuh. Waktu itu mereka masih SMA dan karena mereka berdua adik kakak dan usianya cuma beda setahun, hari itu mereka sama tante Teh Neneng yaitu ibunya Bella dan Nera nginep di rumah nenek. Cuma mereka nggak mau nempatin kamar yang biasa Teh Neneng tempatin, padahal kan itu kosong, soalnya Teh Neneng nempatin kamar bekas bapaknya. Bella dan Nera ini minta tidur siangnya di kamar milik bekas mendiang neneknya yang Teh Neneng bilang dulu selalu dikunci sama nenek dan isinya banyak barang-barang pribadi milik neneknya. Kebetulan di kamar itu ada dipan yang biasa dipakai untuk nenek tidur, tapi dipannya itu terbuat dari papan, bukan besi. Nah, siang itu Teh Neneng kaget. Tiba-tiba dia ngeliat Bella sama Nera malah keluar sambil teriak-teriak dari dalam kamar bekas mendiang neneknya. Mereka tuh nangis ketakutan. Teh Neneng tanya, kenapa? Sambil nangis mereka cerita, katanya pas lagi tidur mereka kaget karena ada yang goyang-goyangin dipan cukup keras sehingga bikin mereka terbangun dari tidur terus lari ngibrit keluar. Sejak saat itu nggak ada lagi yang berani nempatin kamar bekas mendiang neneknya. Tahun 2017,
Teh Neneng dan kedua anaknya sudah tidak lagi tinggal di rumah nenek. Jadi Teh Neneng memutuskan untuk pindah ke rumah mertua karena mertua Teh Neneng sudah meninggal dunia. Setelah itu, rumah neneknya benar-benar kosong dan kembali hanya ditempati setahun sekali ketika lebaran aja seperti sebelumnya. Beberapa tetangga di sana kalau ketemu masih suka cerita kalau rumah nenek makin angker sejak kembali kosong. Mereka bilang sore-sore banyak tetangga yang lihat sosok perempuan main ayunan di bawah pohon jambu. Terus pas malam-malam ada 2 orang tetangga yang baru pulang dari Bandung lewat di depan rumah nenek, katanya ngeliat di dalam rumah itu kayak ada orang yang sedang ngobrol-ngobrol tapi lampunya gelap. Nah, sekitar tahun 2021, rumah mendiang nenek Teh Neneng itu direnovasi oleh keluarga besar mendiang ibunya. Rumahnya jadi lebih bagus, tembok-temboknya yang catnya mengelupas juga sudah dicat ulang, atap-atapnya yang jebol juga udah dibenerin. Terakhir, Teh Neneng kesana adalah di bulan September tahun 2024 lalu. Memang suasana rumahnya sudah agak adem. Miftah juga ketika dibawa ke sana juga nggak ada nangis kejar lagi, malah dia betah banget ada di sana. Cuma kalau untuk kembali nginep di sana apalagi harus kembali menempati rumah neneknya, Teh Neneng ogah pakai banget. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Teh Neneng ya. Rumah neneknya Teh Neneng serem juga ya ternyata. Serem pakai banget sih kalau kata saya. Apalagi rumahnya itu kan memang sudah cukup lama ya tidak ditempati, 20 tahun. Dan memang rumah yang sudah lama tidak ditempati ya pasti rata-rata seperti itu. Dan di sini juga kita jadi tahu ya bagaimana keluarga besar Teh Neneng. Dan juga ternyata Teh Neneng lulusan IKIP Padang nih. Keren pakai banget ya. Jadi IKIP Padang Sumatera Barat. Baru tahu nih saya Teh Neneng ternyata luar biasa. IKIP itu kalau zaman dulu jadi guru ya teman-teman ya. IKIP itu ya kalau sekarang kan jadi Universitas Kota Padang. Dan di sini juga bagaimana Miftah anak Teh Neneng memang terlahir sebagai indigo. Jadi mungkin tokoh Miftah yang Bu Neneng tulis ini terinspirasi dari anaknya sendiri. Luar biasa. Dan keangkeran rumah nenek Teh Neneng. Keren banget. Terima kasih Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Bang Ilo Official. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyaman teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo Official. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.